Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 manajemen pemasaran akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu value creation and delivery sequence. Yang pertama yaitu ada choose the value, yang terdiri dari customer segmentation, market selection atau fokus, dan value positioning. Yang kedua ada provide the value, yang terdiri dari product development, service development, pricing, searching, making, dan distributing servicing. Dan yang terakhir yaitu ada communicate the value, yang terdiri dari sales force, sales promotion, dan advertising. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Ayu Lestari ingin menjelaskan tentang customer segmentation. Customer segmentation pada produk kopi sudah tepat sasaran. Mulai dari segi geografis, hal ini yang mempengaruhi pemilihan lokasi kopi, melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan tipe komunitas, mulai dari komunitas kantoran, anak kuliah, penghuni apartemen, mall premium, hingga komunitas pengguna komuter lain dan airport. Yang kedua, market selection atau fokus. Market selection pada kopi yang akan dipilih, yaitu yang menyediakan produk kopi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau oleh konsumen, dan yang mempunyai ukuran dan struktur pasar yang menarik. Dengan pemilihan pasar sasarannya adalah spesialisasi produk dengan pola pemasaran yang terdiferensiasi. Yang ketiga, value positioning. Value positioning untuk mengidentifikasi posisi pasar perusahaan, memposisikan produk kopi sebagai salah satu perusahaan pabrik kopi Arabica terbesar PT Taman Delta Indonesia. Di samping itu juga PT Prima Indonesia menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna sehingga sangat aman untuk digunakan oleh konsumen dan sangat menjaga kualitas pada kopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisata Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk development atau disebut juga dengan pengembangan produk. Nah, di sini pengembangan produksi kopi adalah produksi kopi Indonesia sebagian besar jenis Robusta mencapai 75%, sisanya adalah kopi Arabica. Sebagai produsen biji kopi Robusta, saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah Vietnam. Indonesia menjadi penghasil kopi Arabica terbaik di dunia. Total produksi kopi Indonesia mencapai 700.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 85% Robusta dan 95% kopi Arabica diekspor. Kopi Arabica yang telah dikenal dunia antara lain kopi Gayo dari Aceh, kopi Sumatera, kopi Java dari Jawa Timur, Bali, dan Flores. Selanjutnya yaitu ada service development atau disebut dengan pengembangan layanan. Di sini pengembangan layanan produksi kopi pada konsumen atau pembeli haruslah menggunakan pelayanan yang baik, cepat, dan harus tersedia stok kopi yang diproduksi. Maka strategi peningkatan kualitas produk kopi untuk mendorong perluasan pasar. Dalam melaksanakan strategi tersebut, indikator yang dapat dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pemasaran, jumlah dan mutu produk kopi mampu memenuhi permintaan, khususnya pada ekspor. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam strategi ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan dan keinginan dalam penyediaan sarana dan prasarana, melakukan perbaikan jalan, usaha tani, dan melaksanakan mekanisme. Dan selanjutnya yaitu price atau harga. Dan di dalam tabel ini ada berbagai macam harga dan nama produk kopi, beserta harga yang berbeda di setiap per kilogramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sourcing making. Kopi yang sudah diproses menjadi biji kopi akan disortir lagi menurut bobot dan ukuran. Selama proses ini terjadi proses pembersihan dari benda asing pada biji kopi hijau sebelum mengalami proses produksi. Biji kopi merupakan bahan baku minuman sehingga aspek mutu, fisik kimiawi, kontaminasi, dan kebersihan harus dievaluasi dengan ketat karena menyangkut cita rasa, kesehatan konsumen, daya hasil,
dan efisiensi produksi. Kesehatan konsumen, daya hasil. Seduhan kopi akan sangat baik jika biji kopi yang digunakan telah diolah secara baik. Distributing, serving, penyimpanan, penggorengan atau pemanggangan, penyangraian, pencampuran, ekstraksi, filtrasi, sentrifugasi, evaporasi, pemisahan, serta spray drying untuk menghilangkan kadar air, aglomerasi, direbus lagi untuk mendapatkan gumpalan partikel, bubuk untuk mendapatkan rasa dan aroma yang lebih kuat, kemudian dikemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Putri Mega Ayu Haryanti, NIM 20104111183. Di sini saya akan menjelaskan tentang communicate the value, yaitu ada 3. Yang pertama, sales force, yaitu tenaga penjualan. Untuk menjual langsung produknya disesuaikan dengan target market yang telah ditetapkan oleh marketer. Karena itulah seorang sales harus mampu untuk menarik banyak minat dan meyakinkan para calon konsumennya tentang produk yang telah ditawarkannya agar dapat terjadi penjualan. Seorang sales tidak fokus pada image, brand, produk, namun lebih menekankan pada bagaimana agar para konsumen merasa tertarik dan bisa membeli produknya. Sedangkan marketing lebih dituntut untuk selalu menjaga brand image produk sehingga para konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk karena sudah mengetahui bagaimana kualitas dan image dari brand produk tersebut. Yang kedua yaitu sales promotion, yaitu penjualan promosi, yaitu ada diskon harga dan cashback, kupon, hadiah, lotre, kontes, voucher, kartu loyalitas atau kartu pelanggan, dan mengundang influencer dan blogger untuk nge-review produk. Pilih lokasi dan penempatan kedai kopinya itu yang strategis. Yang ketiga yaitu advertising, yaitu periklanan. Di sini kita menggunakan media cetak, yaitu ada brosur, pamflet, surat kabar, dan media elektronik menggunakan web, televisi, radio, dan sosial media. Dan media outdoor yakni billboard, signboard, banner, dan lainnya. Kesimpulannya adalah PT Prima Indonesia adalah salah satu pabrik kopi terbesar yang mengolah kopi bijian sampai menjadi kopi bubuk dengan struktur produksi yang menarik dan sangat detail. Mereka mengambil biji kopi pilihan dari para petani secara langsung, salah satunya yaitu kopi Arabica. Kemudian oleh PT Prima Indonesia didistribusikan produk hasil olahannya ke supermarket, kafe, toko-toko kecil, dan lewat website serta brosur. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 tentang hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.